Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kerja Onlineku ya. Ya karena kemarin udah bahas sound on dan sepertinya di sound on udah nggak ada harapan lagi ya. Jadi kita mencari alternatif lain ya. Selain di Offstep, saya juga memiliki akun ya di rilis musik ya. Dan di sini saya sudah mendaftar sub akun ya untuk meminta sub akun Bali Backstack ya. Jadi kita memiliki sub akun Bali Backstack dengan membayar sekitar 350.000 ya untuk mendapatkan sub akun ini, dan kita bisa merilis musik unlimited ya, bebas, tapi dengan batasan hanya 5 rilis per hari ya. Seperti itu. Dan di sini kita bisa menggunakan artis sepertinya cukup banyak. Saya belum tanya maksimal berapa, tapi di sini saya sudah memiliki sekitar 3 artis dan semua bisa digunakan ya. Jadi sepertinya nggak ada biaya tambahan dan yang lain. Sebagaimana di Sound On, kita bisa membuat beberapa artis dalam satu akun. Nah, dan untuk reviewnya juga sepertinya lumayan cepat juga di sini. Kalau kita lihat di sini, saya sudah pernah mencoba rilis dulu ya di dua lagu ya, dan ini sudah rilis. Dan karena payotnya itu sekitar menunggu 50 euro ya, jadi mau tidak mau saya harus menambah atau memperbanyak lagu atau rilis di sini ya, agar saya nanti bisa mereview apakah memang agregator rilis musik ini beneran membayar ataukah scam. Jadi mau saya akan menambah beberapa rilisan lagi untuk memperbanyak rilisan di sini ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan payotnya sekitar $50 dan nanti akan coba kita tarik kalau memang sudah $50. Untuk sementara ini saya baru mendapatkan sekitar untuk laporan ya, hanya ada laporan sampai bulan Juli saja di sini sekitar 1,1 euroan ya, 1 euro atau 1,45 euro lah, 1 euro lah sekitarnya ya, baca $1 seperti itu. Jadi untuk mendapatkan 50 euro sepertinya itu ya cukup lama ya kalau hanya mengandalkan ini 2 lagu ya. Dan di sini saya coba untuk merilis lagi beberapa rilisan ya, terutama untuk lagu. Dan kemarin untuk satu lagu itu untuk reviewnya lumayan cepet ya. Ini untuk satu lagu rilisannya ini lumayan cepet, dan ini sebenarnya sudah rilis, hanya tinggal menunggu tanggal rilisnya saja, dan ini sudah diterima ya. Dan untuk yang album ini sekitar berisi sekitar 7 lagu dan statusnya masih direview ya. Rilis ini sedang ditinjau oleh Belief ya, Belief Musik ya. Dan di sini bagi kalian yang mungkin juga memiliki sub akun Backstack ya, dan masih atau ya ingin mendaftar juga sub akun Backstack ya di rilis musik, dan masih bingung bagaimana untuk cara rilisnya ya. Nah, di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara merilis lagu atau musik kita melalui sub akun Backstack ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya guys ya. Kalau sudah, langsung saja kita ke intronya. Oke ya, langsung saja to the point di sini ya. Nah, untuk merilis atau merilis baru, mungkin tata caranya sangat berbeda sekali sebagaimana di Sonon atau di beberapa agregator lain yang sudah pernah saya coba ya, atau pernah saya kasih tutorial. Nah, untuk merilis baru kalian bisa pilih pada bagian satu rilis di sini ya. Satu rilis ya, karena kita memang akan merilis satu rilisan saja, tidak beberapa. Kalau kita pencet beberapa nanti akan sedikit lebih ribet dan saya belum memahaminya. Kita akan pilih pada satu rilis ya. Nah, di sini akan ada pilihan audio, video, dan nada dering. Kita pilih pada audio karena kita akan merilis lagu ya. Dan di sini ada genre ya, ada genre apapun, barat, klasik, dan jazz. Kenapa ada pilihan seperti ini ya? Mungkin beda dari agregator lain karena untuk di Belief Musik ini atau akun sub akun Backstack Belief Musik, memang untuk lagu barat, klasik, dan jazz itu akan ada datanya itu berbeda dibanding dengan genre-genre lain ya. Oke, langsung kita pilih aja pada genre apapun. Kita lanjut ya. Nah, untuk isikan judul rilis ya, kita akan mengisikan judul rilisnya. Saya akan memindah ya. Ini sebenarnya album sudah pernah rilis di Lender dulu ya, dan sekarang akan saya rilis ulang di sub akun Belief ini ya. Ini akun-akun musiknya instrumental. Oke, mengandung setidaknya satu lagu yang sudah ada di dalam katalog saya, karena saya sudah ada satu lagu yang saya rilis sebenarnya selain album, saya rilis sebagai single ya. Langsung kita pilih pada bagian buat ya di sini. Nah, di sini ya untuk pada bagian upload cover ya, upload cover
kalian bisa pilih pada upload covernya ya. Saya akan mengupload cover terlebih dahulu ya. Lalu add volume komputer atau import a cover, saya akan pilih pada bagian import ini ya, source file. Nah, di sini sudah membuat cover. Untuk covernya itu sekitar 1400 kali 1400 untuk minimalnya, dan maksimalnya 6000 kali 6000. Tapi sebagaimana biasa kalau saya membuat cover itu di tengah-tengah ya, 3000 kali 3000 pixel ya. Ini ya bentuknya. Dan untuk filenya itu harus berupa JPEG ya, nggak bisa PNG ya. Kalau di SoundOn bisa PNG, kalau di sini tuh filenya harus berupa JPEG ya. Jadi kalian harus menggunakan file gambar berupa JPEG. Oke, langsung kita save seperti ini. Kita tunggu saja proses upload dan save-nya sampai selesai. Nah, setelah itu kita isi pada bagian artis ya, artis utama ya. Saya pilih pada Love You, pilih pada bagian ini ya, sudah ada di sini kan ya. Kita pilih saja seperti ini karena memang sudah pernah rilis sebelumnya. Lalu untuk pada bagian genre, silahkan pilih genre yang sekiranya sesuai dengan genre kalian ya. Di sini saya pilih genre elektronik ya. Lalu untuk sub genrenya saya pilih pada long chill out atau santai, lagu-lagu santai seperti itu. Langsung untuk nama label di sini nggak bisa kalian ubah sesuai dengan label yang dibuatkan oleh pemilik akun ini ya, backstack-nya ya. Karena kita sub akun berarti kita itu numpang pada pemilik akun backstack, yang dimana di sini pemilik aslinya adalah rilis musik ya. Jadi kita pilih pada JM Production. Langsung untuk formatnya kita pilih ya. Bisa kalian pilih antara single, EP atau album. Karena di sini memang berupa album sekitar 6 lagu. Jadi saya pilih pada bagian album ya. Kalau kalian memang single silakan pilih pada bagian single ya. Biasanya kalau EP itu berisi sekitar 5 lagu ya. Di atas 5 lagu biasanya itu sudah termasuk album kalau menurut saya ya. Jadi kalau lagu kalian hanya berisi 5, sebaiknya pilih pada bagian EP ya. Kalau di atas 5 biasanya saya pilih pada bagian album ya. Untuk tanggal rilis fisik bisa kalian pilih di sini ya, di sini September. Biasanya saya menggunakan rilisan itu ya, saya bandingkan ya antara inilah ya, kita pilih. Waktunya memang agak lama, saya pilih pada tanggal 5. Nah, setelah pada bagian lain ini silakan kalian isi, bisa kalian isi mungkin nama artisnya atau mungkin bisa kalian isi juga dengan ini ya, label. Tapi biasanya saya isi dengan nama artis Love You, ini juga Love You seperti ini ya. Dan untuk tahun produksi silakan pilih sesuai dengan tanggal pembuatan lagu kalian ya. Dan untuk OPC atau N ini silakan kalian isi kalau memang kalian memilikinya. Mungkin lagu kalian atau album kalian sebenarnya sudah pernah dirilis ya di agregator lain dan ingin kalian pindah di Belly Backstack ini ya. Tapi karena ini memang aslinya sudah pernah dirilis, jadi saya akan menggunakan kode OPC yang sudah ada seperti ini ya. Nah, sepertinya kode OPC yang saya miliki memang tidak bisa digunakan di sini ya, karena kode OPC yang saya miliki dari pihak lender itu hanya berupa 12 karakter, sedangkan untuk syarat di Belief itu ya, kode OPC-nya itu minimal 13 karakter seperti ini. Jadi memang ada perbedaan. Jadi mau tidak mau saya skip untuk bagian OPC-nya, nanti biar pihak Belief backstack-nya ya, Belief-nya akan membuat kode OPC baru untuk kita. Jadi kita akan berstatus sebagai album baru ya, yang berbeda dari album yang lalu meski kita masih menggunakan lagu-lagu yang lama. Lalu kita pilih pada bagian save ya di sini. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada bagian ini ya, upload musiknya atau upload lagunya. Di sini mungkin tutorialnya agak berbeda dengan beberapa agregator yang sudah pernah saya coba ya. Karena untuk uploadnya memang berbeda banget ya. Mungkin bagi kalian yang belum pernah mencoba menggunakan sub akun Belly Backstack ini akan kebingungan. Ya, pada bagian upload kalian pilih saja pada bagian klik di sini untuk meluncurkan pengunggah. Nah, setelah itu nanti akan muncul jendela baru seperti ini ya. Ini ada jendela baru. Kalian pilih pada bagian add files ya, seperti ini, add files. Lalu kalian pilih musik mana saja yang ingin kalian unggah atau kalian upload. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Saya blok semua seperti ini ya. Lalu saya pilih pada bagian open. Nah, di sini kita tinggal menunggu ya proses untuk upload dan pengunggahannya selesai. Dan setelah pada bagian upload dan pengunggahan selesai, nanti dia akan memproses ya pada bagian cek dan encoding ya. Tunggu ini semua sampai selesai dulu ya, baru bisa nanti kita lanjutkan ke tahap selanjutnya.
Nah, setelah kalian melihat semua centang hijau seperti ini ya, semua proses upload selesai, cek selesai, dan encodingnya semua sudah selesai ya. Semua intinya kalian harus menunggu semua centang hijau seperti ini. Nah, setelah itu silahkan kalian close saja ya, kalian tutup saja ya untuk jendela ini. Nggak masalah ya, sudah terproses, tinggal kalian tutup ya, tinggal kalian live saja tidak masalah. Nah, di sini untuk proses pengunggahan sudah selesai. Lalu kalian teruskan pada bagian sunting aset di sini. Kita akan menambahkan track di sini ya. Sunting aset kita akan menambahkan track di sini sesuai dengan judul lagunya ya. Track from ISRC atau track kosong ya. Langsung kita pilih pada bagian track kosong ya. Lalu kita pilih pada validasikan. Lalu kita akan menunggu ya. Ini nanti akan ada jendela yang muncul di sini ya. Lalu kalian silakan isi pada bagian yang ada di sini ya. Untuk konten type audio, jenis lagu utama musik, lalu jenis track sekunder kalian pilih pada bagian asli kalau itu memang original asli. Kalau versi karaoke pilih karaoke ya. Sampul ini untuk lagu-lagu cover ini pilih pada bagian sampul, dan sampul oleh cover band ya. Ini juga bisa ya. Oh, ini untuk cover lah intinya. Dua ini untuk cover ya. Ini mungkin untuk cover yang solo album, dan ini untuk yang mungkin cover band ya. Nah, saya pilih pada bagian asli karena memang asli. Lalu pada bagian instrumental kalian pilih tidak kalau memang lagu kalian itu ada liriknya ya. Tapi kalau tidak ada liriknya pilih pada bagian iya ya, karena memang instrumental itu hanya berupa musik tanpa ada lirik ya. Lalu kalian lanjut pada bagian judul ya. Di sini saya akan langsung untuk menambahkan ya, untuk judulnya kita copy di sini. Ini untuk judulnya ya. Lalu untuk artisnya otomatis sudah terisi sebagaimana di data rilis pertama tadi sesuai dengan albumnya ya. Lalu untuk pada bagian komposer silakan isi dengan nama kalian atau mungkin nama orang lain kalau memang komposernya berbeda ya. Dan untuk pada bagian file sudah terisi juga ya. Dan untuk ISRC silakan kalian isi dengan ISRC yang kalian punya ya. Kalau memang sebelumnya sudah memiliki kode ISRC ya. Dan di sini sudah ada kode ISRC, maka saya akan menyertakan kode ISRC-nya di sini. Lalu karena sudah memiliki kode ISRC ya, kalian pilih pada bagian tidak untuk ask to generate an ISRC, kalian pilih tidak karena kalian sudah memiliki kode ISRC di sini guys ya. Tapi kalau kalian belum memiliki kode ISRC karena memang itu rilisan baru dan belum pernah kalian rilis sebelumnya ke agregator manapun, kalian kosongkan pada bagian ISRC-nya, lalu kalian pilih pada bagian centang ya. Untuk pada bagian ask to generate ISRC, otomatis nanti pada bagian ISRC-nya akan menghilang secara otomatis. Tapi karena kita pilih tidak, kita akan menggunakan kode ISRC yang sudah ada. Untuk genre otomatis sesuai dengan album tadi ya. Lalu untuk harga silakan kalian pilih untuk harganya ya. Di sini bebas antara back, mid, dan juga front ya. Untuk lebih enaknya kita pilih pada bagian font aja. Kita pilih pada bagian default karena memang nggak terlalu pengaruh. Ini gunanya nanti untuk di Apple Music guys ya. Lalu pada bagian ini ya, bimbingan orang tua kalian pilih saja tidak ya. Karena ini kalau di agregator lain tuh mirip seperti explicit dan non explicit ya. Pilih saja tidak. Lalu untuk pratinjau bebas ini 120 detik atau 60 detik. Di sini saya ganti ya menjadi 60 detik. Lalu untuk bahasa track atau judul track kalian pilih sesuai dengan bahasa lagu kalian ya. Di sini English saya pilih. Nah, setelah itu kalian pilih pada bagian save ya. Langsung tunggu prosesnya hingga selesai. Dan ini akan kalian ulang pada setiap lagu ya yang ada yang ingin kalian rilis ya. Karena ini tadi album berisi 6 lagu, maka saya akan mengulang proses ini sebanyak 6 kali. Tapi kalau kalian hanya merilis satu album ya atau satu track ya, kalian nggak harus nambah lagi ya. Tapi karena di sini memang ada lebih dari satu lagu ya, saya akan memilih pada bagian tambah track yang ada di volume 1 ya. Kalian tidak boleh menambahkan lebih dari satu volume ya, walaupun lagu kalian banyak ya, nanti akan error ya. Jadi untuk volume 2 ini kalian biarkan, jangan kalian otak-atik lagi. Kalau memang ini menambahkan lagi, silakan pilih pada bagian tambahkan track ya, yang ada di volume yang satu ini, lalu tambahkan track.
lalu kalian pilih pada track kosong ya, baru lalu validasi seperti ini. Dan untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi kurang lebih ya. Jadi tidak ada yang berbeda menurut saya. Jadi untuk langkah-langkahnya hampir sama. Jadi mungkin ini nanti akan saya percepat saja ya, atau saya skip ya. Karena kalian juga sudah tahu ya, sebagaimana yang tadi sudah pernah kita bahas di awal tadi. Intinya seperti itu untuk langkah-langkahnya guys ya. Nah, oke ya. Di sini semua data-datanya untuk rilisnya setiap lagu sudah kita isi ya secara lengkap ya. Lalu kita akan lanjut pada langkah selanjutnya. Kita pilih pada bagian price ya, atau harga ya. Ini wajib kita isi karena kalau tanpa kita isi ini akan error guys ya. Jadi kita pilih ya untuk minimal ya, min EP itu 199 ya untuk album ya. Untuk mini album itu 399 ya. Untuk mini album tuh ya seperti ini ya. Kita pilih pada bagian mini album saja karena isinya itu sekitar ya 6 lagu ya, atau kita pilih pada bagian EP juga tidak masalah 299. Kita pilih pada bagian mini album ya 399 ya. Lalu kita pilih pada bagian save. Jangan lupa kita save dulu ya. Pilih pada bagian save. Nah, setelah itu kita pilih pada bagian teritori ya. Teritori ini berisi negara-negara mana saja ya yang ingin kita bisa akses ya. Untuk lagu kita akan dirilis ke negara mana saja ya. Saran saya sih sebaiknya kalian pilih centang saja semua ya. Setelah kalian cek ya, check all seperti ini ya, sudah di check all, kalian pilih pada bagian save ya. Nah, ini sudah kita save. Lalu kita lanjut pada bagian tanggal rilis ya. Di sini kita akan lanjut pada bagian tanggal rilis. Nah, untuk tanggal rilisnya silahkan pilih ya, karena yang bisa kita pilih adalah minimal seperti ini ya untuk September ya. Bagaimana untuk rilisannya ya, kita pilih pada bagian 5 ya sebagaimana yang tadi. Dan untuk pra pesanan ini bisa kalian isi bisa tidak. Biasanya tidak saya isi ya untuk pra pesanan karena ini untuk di iTunes ya dan Shazam. Dan untuk tanggal perilisan eksklusif bisa kalian isi bisa tidak. Biasanya tidak saya isi ya. Saya biarkan saja karena saya menggunakan rilis global ini saja. Lalu kita pilih pada bagian save. Jadi umur cepat nggak saya isi biasanya memang ya, karena akan semakin ribet ya. Kita pilih save. Lalu untuk pada bagian promosi ya, promosi ini agak ribet guys ya. Biasanya tidak saya isi karena ini biasanya nanti yang isi memang pihak rilis musiknya kalau memang ingin dipromosikan ya. Jadi kita tidak bisa mengotak-atik ini karena saya juga tidak terlalu paham untuk ini karena sebenarnya ribet banget. Jadi kita skip untuk pada bagian ini ya. Nah, setelah itu kita pilih pada bagian penyerahan seperti ini ya. Kita pilih pada bagian penyerahan. Setelah kita semua isi, kita akan masuk pada bagian penyerahan ya. Kalian cek semua di sini ya untuk informasi rilis. Pastikan semua centang hijau seperti ini ya, centang semua. Berarti ini untuk data-datanya semua sudah benar ya. Semua sudah benar, jadi tidak ada yang salah ya. Pastikan semua sudah centang seperti ini ya. Karena ini pastikan untuk filenya otomatis nanti akan mencocokkan dengan nama albumnya seperti ini atau nama lagunya ya. Otomatis akan mencocokkan sendiri ya, tanpa kalian mencocokkan, dia otomatis akan mencocokkan ya. Bagaimana ini dan sebagaimana karena ini saya sudah pernah merilis satu lagu, saya rilis sebagai single ya untuk bagian nomor 6 ini, Rainy Clever ini. Jadi tulisannya di sini adalah file from another release ya, karena memang awalnya single saya jadikan satu ke album di sini ya. Jadi di sini sudah selesai ya. Kalian untuk kekurangannya di rilis musik ini ya, untuk sub akun Backstack itu kalian tidak bisa langsung submit merelease ya. Submit merelease kalian tidak bisa karena kita memang tidak memiliki akses untuk melakukan submit ya. Jadi setelah kita pastikan ya semua isinya detail ini sudah centang semua, mau tidak mau kita harus menunggu, kita biarkan saja nanti otomatis pihak rilis musik sebagai pemilik akun Backstack-nya ya, sebagai pemilik akun Backstack, dia akan melakukan submit untuk kita ya. Kita hanya sebagai pemilik sub akun hanya bisa mengisi detail-detail tersebut tanpa bisa melakukan submit rilis. Ya, cuma itu aja kekurangannya. Jadi ini semua sudah selesai. Kita pilih pada bagian katalog ya. Kita cek pada bagian rilis. Nanti statusnya ya, karena ini memang belum dirilis dan belum disubmit oleh pihak rilis musik sebagai pemilik akun Backstack, maka statusnya akan seperti ini ya.
rilis ini perlu diselesaikan karena nanti yang melakukan submit adalah pihak rilis musik yang memiliki masternya ya, akun backstack-nya, dan kita hanya memiliki sub akun aja. Ya, nanti setelah pihak rilis musik melakukan submit di album kita atau rilisan kita, maka nanti prosesnya akan seperti ini ya. Kalau prosesnya direview oleh pihak Belev, maka nanti prosesnya akan berupa jam seperti ini. Ini menandakan musik kita atau rilis kita sudah disubmit oleh pihak rilis musik ke Belev Musik, dan pihak Belev Musik sedang melakukan review ke musik kita atau album kita apakah lolos review mereka atau tidak ya. Nanti kalau sudah lolos, statusnya akan centang seperti ini ya. Ini sudah lolos, cuma ini tinggal menunggu tanggal perilisan saja. Karena memang ini saya rilis pada tanggal 30 ya. Nanti dia untuk online-nya di DSP itu tanggal 30 dan ini masih sekitar tanggal 28 ya. Jadi ini prosesnya sudah lolos ya. Pihak Belev juga sudah lolos dan sudah dirilis sebenarnya, hanya tinggal menunggu tanggal perilisan ya. Seperti itu ya. Semoga saja jelas bagi kalian yang ingin mencoba mendaftar sub akun Backstack ya atau sub akun Belev Musik, bisa mencoba rilis musik ya. Tapi kalau kalian ragu dan ingin menunggu dulu Bang, nunggu reviewnya bagus apa enggak, ya silakan saja tunggu. Nanti kalau memang sudah gajian dan memang tidak scam ya, karena banyak juga laporan yang pernah juga membeli yang namanya sub akun Backstack, setelah lagunya rame mau gajian ternyata tidak bisa gajian seperti itu ya. Nah, dibawa lari oleh pihak pemilik akun Backstack-nya, karena kita hanya sub akun nggak bisa apa-apa kita kita dihapus ya gitu ya. Ya udah, mungkin itu dulu untuk tutorialnya ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe, dan see you in next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.